Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Sofia Rahmaningsih. Saya akan menjelaskan mengenai chapter 19 LO 19.2 Kebijakan Perekrutan Mata Kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Alfian Misran, SE MSc AKCS CPS AUS. Nah, pembahasan kali ini mengenai kebijakan perekrutan dalam bisnis internasional. Di era globalisasi, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Nah, dalam video ini saya akan mengeksplorasi berbagai pendekatan perekrutan yang digunakan perusahaan internasional. Bagaimana pendekatan tersebut dapat mempengaruhi budaya dan organisasi dan dampaknya terhadap strategi global. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu apa itu kebijakan perekrutan. Kebijakan perekrutan dapat diartikan sebagai proses memilih individu yang memiliki keterampilan yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu dalam perusahaan. Namun, perekrutan tidak hanya soal menemukan kandidat yang terampil. Perusahaan juga memanfaatkan kebijakan ini sebagai alat untuk mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan. Dengan memilih kandidat yang selaras dengan nilai dan norma perusahaan, organisasi dapat memastikan keselarasan visi dan misi antara karyawan dan manajemen. Nah, berikutnya yaitu pentingnya budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu mencakup norma, nilai, dan perilaku yang menjadi pedoman dalam organisasi. Budaya yang kuat membantu perusahaan untuk menjalankan strategi yang lebih efektif. General Electric misalnya, tidak hanya mencari karyawan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki gaya berperilaku dan keyakinan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan mempertahankan keunggulan kompetitif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di sini ada jenis-jenis kebijakan perekrutan. Nah, dalam bisnis internasional itu terdapat 3 pendekatan utama dalam kebijakan perekrutan. Yang pertama yaitu pendekatan etnosentris, yang kedua pendekatan polisentrik, dan yang ketiga adalah pendekatan geosentris. Setiap pendekatan memiliki keunikan tersendiri dan dipilih berdasarkan strategi perusahaan. Pendekatan etnosentris sering digunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan kendali kuat dari kantor pusat. Polisentrik lebih cocok untuk perusahaan yang ingin mengintegrasikan budaya lokal. Sementara itu, pendekatan geosentris memungkinkan perusahaan memilih kandidat terbaik di seluruh dunia tanpa memandang kewarganegaraan. Lebih lanjut, yaitu pertama pendekatan etnosentris. Pendekatan etnosentris adalah kebijakan di mana posisi manajemen kunci diisi oleh warga negara asal ataupun parent country nationals. Nah, perusahaan seperti Procter & Gamble dan Philips pada awalnya menggunakan pendekatan ini. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan ini diterapkan. Pertama, seringkali sulit menemukan kandidat lokal yang memenuhi kualifikasi, terutama di negara berkembang. Nah, yang kedua, yaitu perusahaan ingin mempertahankan budaya perusahaan yang telah mereka bangun dari negara asal. Dan yang terakhir adalah pendekatan ini memungkinkan transfer kompetensi inti, yaitu keahlian atau pengetahuan khusus dari kantor pusat ke anak perusahaan. Namun, pendekatan ini tidak tanpa kekurangan. Nah, salah satu kelemahan utamanya adalah keterbatasan peluang karir bagi warga negara tuan rumah yang dapat menyebabkan rasa tidak puas dan tingkat turnover yang tinggi. Selain itu, pendekatan ini juga menimbulkan myopia budaya, yaitu ketidakmampuan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya lokal. Yang kedua yaitu pendekatan polisentrik. Pendekatan polisentrik itu berbeda dengan etnosentris. Dalam pendekatan ini, perusahaan merekrut warga negara tuan rumah untuk mengelola operasi lokal. Sementara posisi kunci di kantor pusat tetap diisi oleh warga negara asal. Nah, keuntungan utamanya adalah kemampuannya untuk mengurangi myopia budaya. Manajer lokal lebih memahami budaya, pasar, dan kebutuhan pelanggan di negara mereka sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.
Selain itu, pendekatan ini juga mengurangi biaya karena perusahaan tidak perlu menanggung biaya relokasi atau tunjangan ekspatriat. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan. Nah, manajer lokal mungkin memiliki mobilitas karir yang terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkan pengalaman internasional. Selain itu, perbedaan bahasa, budaya, dan loyalitas nasional dapat menciptakan kesenjangan antara kantor pusat dan anak perusahaan. Ini berpotensi menghambat komunikasi dan koordinasi. Yang ketiga yaitu pendekatan geosentris. Pendekatan geosentris dianggap sebagai pendekatan paling fleksibel dan progresif. Dalam pendekatan ini, perusahaan memilih individu terbaik untuk menjadi posisi kunci tanpa memandang kewarganegaraan. Nah, keuntungan utamanya adalah penggunaan sumber daya manusia yang lebih efisien. Perusahaan dapat merekrut talenta terbaik dari berbagai negara untuk mendukung strategi global mereka. Selain itu, pendekatan ini membantu membangun budaya perusahaan yang kuat dan kohesif di seluruh dunia. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti banyaknya negara yang memiliki kebijakan imigrasi yang ketat yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mempekerjakan ekspatriat. Selain itu, biaya implementasi pendekatan ini cukup tinggi, termasuk biaya pelatihan, relokasi, dan kompensasi yang seragam secara internasional. Berikut adalah perbandingan tabel untuk pendekatan. Nah, ketiga pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan etnosentris mendukung transfer kompetisi inti tetapi dapat menyebabkan miopia budaya. Pendekatan polisentrik mengurangi biaya dan memahami budaya lokal namun membatasi mobilitas karir. Sementara itu, pendekatan geosentris memberikan fleksibilitas dan efisiensi tinggi tetapi membutuhkan investasi yang signifikan. Kesimpulannya adalah kebijakan perekrutan adalah bagian integral dari strategi perusahaan dalam menghadapi pasar global. Pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Pendekatan geosentris meskipun menantang, menawarkan potensi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya dan hambatan yang mungkin muncul. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh banget didiskusikan bareng di kolom komentar. Nah, kebijakan perekrutan yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan internasional. Saya Risma Sofia Ramaningsi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.